Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Imbas polemik internal, pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang digelar tanpa wakil ketua DPRD dari P3. Seorang asisten rumah tangga di Kota Semarang menganiaya anak majikan yang masih berusia 3 tahun. Gegara candaan toke, kakak adik di Kudus membacok tetangganya. Seorang asisten rumah tangga di Kota Semarang tega menganiaya anak majikan yang masih berusia 3 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega menganiaya korban karena kelelahan setelah bekerja seharian. Sungguh tega, seorang asisten rumah tangga di Kota Semarang menganiaya anak majikannya yang berusia 3 tahun. Aksi HRT 33 tahun itu terekam kamera pengawas. Orang tua korban yang melihat rekaman itu langsung mencari dan mencecar pelaku. Usai mengakui perbuatannya, ART dibawa ke kantor polisi. Ini yang bersangkutan atau tersangka ini adalah babysitter ya? Babysitter atau pengasuh anak, dan undangan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang KUHP ya, penganiayaan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku menganiaya anak majikan selama 2 bulan terakhir. Alasan penganiayaan karena pelaku capek menghadapi anak majikan usai seharian bekerja. Saya bekerja sudah setahun, tapi selama 2 bulan ini saya melakukan kekerasan kepada adik. Karena saya kecapean, saya mengurus 2 anak dan mengurus semua rumah tangga. Saat adik rewel, emang saya selalu timbul emosi, selalu nyubit adik. Gajinya berapa di situ, Pak? Saya digaji 2,2, Pak. 2 juta. Ya. Penganiayaan terjadi saat korban sedang disuap, akan tidur, dan saat diajak bermain di luar rumah. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami sejumlah luka memar dan tangan yang terkilir. Kini ART itu terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke berita selanjutnya, seorang pria ditemukan tewas membusuk di ruang tengah rumahnya di Klaten. Diduga korban meninggal karena sakit sebab tak ditemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Seorang pria ditemukan tewas di rumahnya daerah Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten. Suryawan ditemukan membusuk di ruang tengah hingga mengeluarkan bau menyengat. Penemuan jenazah pria 64 tahun itu berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau menyengat di sekitar rumah korban pada Jumat lalu. Akhirnya warga memutuskan memeriksa rumah dan mendapati korban sudah tewas. Dari hasil penyelidikan awal tidak ditemukan tanda penganiayaan pada jenazah pria yang hidup sendiri ini. Diduga korban meninggal karena penyakit jantung yang ia derita. Untuk keterangan atau informasi dari warga, korban ini kelihatan terakhir pada hari Jumat pagi. Sempat juga berkomunikasi dengan konsumen galonnya. Rasanya sempat mau ngirim galon ke konsumen, namun ditunggu-tunggu tidak datang. Terus hasil pemeriksaan? Kemudian dari hasil pemeriksaan petugas medis tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, dan menurut keterangan dari pihak keluarganya, korban ini ada riwayat penyakit jantung. Diperkirakan meninggal sudah berapa hari, Pak? Perkiraan meninggal sudah 2 hari. Sebelum dimakamkan, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kata gurauan toke ternyata dapat membawa malapetaka. Contohnya di Kaliwungu, Kudus, kakak beradik membacok tetangganya sendiri karena candaan kata tersebut. Kini kedua pelaku terancam 7 tahun penjara.
Harno dan Bambang tak bisa berbuat apa-apa saat ditangkap polisi. Keduanya merupakan kakak beradik yang ditangkap karena membacok tetangganya sendiri dengan sabit hanya karena hal sepele. Pembacokan itu bermula saat korban sedang bercanda dengan anaknya menggunakan kata "awas ada tokek". Namun kakak pelaku salah mendengar candaan tokek yang dikira ketek atau yang diartikan sebagai monyet. Merasa tersinggung dikira korban menghinanya. Kakak pelaku berteriak hingga terdengar oleh adiknya. Pelaku kemudian mendatangi korban dan membacok korban di beberapa bagian tubuh. Pada saat itu korban bercanda sambil nakut-nakuti anaknya dan menggunakan kata-kata "awas ada tokek". Ternyata direspon negatif oleh kakak dari pelaku berinisial S, karena menurut si S ini dia mendengarnya bukan tokek tapi ketek. Saat ini korban dirawat di rumah sakit, sementara kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara karena mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah membongkar makam Surtini, seorang nenek yang jasadnya ditemukan tewas di dalam sumur di Brebes. Polisi akan otopsi jasad korban untuk memastikan penyebab kematian yang dinilai janggal. Makam Surtini di Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Brebes, tiba-tiba ramai didatangi warga saat tim Lapor Polda Jawa Tengah membongkar makamnya. Pembongkaran makam nenek berusia 70 tahun ini atas kecurigaan warga terkait penyebab meninggalnya Surtini. Surtini sebelumnya ditemukan tewas pada 9 September 2024 di dalam sumur warga. Tetapi warga menilai kematian Surtini janggal. Pasalnya, sumur yang menjadi lokasi penemuan mayat Surtini selalu tertutup dengan seng. Bahkan posisi sumur tetap tertutup meski di dalamnya terdapat jasad Surtini. Penemuan mayat yang dianggap tidak wajar itu kondisi mayat ada di dalam sumur tua. Menurut keterangan dari warga itu sumur tertutup oleh asbes sebelum dan sesudahnya pun masih kondisi tertutup. Habis itu masyarakat menginginkan apa penyebabnya kematian Bu Surtini. Atas permintaan warga, polisi harus membongkar makam Surtini untuk autopsi agar misteri penyebab kematian korban terang benderang. Awalnya kita lakukan visum, tapi untuk lebih memastikan lagi kita lakukan otopsi biar tidak timbul fitnah ataupun mungkin ada hal-hal lain. Jadi kita pastikan aja melalui otopsi. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil autopsi dari tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Sugihartono melaporkan dari Brebes.